Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Gerakan santai untuk memecah formasi ini seketika mengubah ekspresi tetua Zhao. Dia bisa melihat bahwa Chen Ping tidak menggunakan banyak kekuatan spiritual dalam gerakan ini. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi dan tekanan jiwanya. Tubuhmu sudah menjadi suci. Apakah kamu dari suku barbar kuno? Ada sedikit keraguan dalam suara Penatua Zhao. Dia dapat melihat bahwa kekuatan fisik Chen Ping sepenuhnya berasal dari teknik pemurnian tubuh barbar suku barbar kuno. Suku barbar kuno tidak memiliki dendam terhadap sekte Tianyan mereka, dan mereka bahkan memiliki banyak interaksi. Dia tidak tahu mengapa Chen Ping, anggota suku barbar kuno, datang ke sekte Tianyan untuk menimbulkan masalah. Suku liar purba, Chen Ping mengangkat bibirnya sambil mengejek, tidak akan ada lagi suku kuno yang biadab di surga ketiga ini. Apa maksudmu? Tanya tetua Zhao dengan bingung. Itu tidak berarti apa-apa, hanya makna harfiahnya saja. Chen Ping tersenyum tipis. Apakah kamu menghancurkan suku barbar kuno? Penatua Zhao sedikit mengernyit. Benar sekali. Chen Ping mengangguk. Penatua Zhao, jangan dengarkan bualannya. Bagaimana dia bisa menghancurkan klan Savage kuno dengan kekuatannya? Bahkan jika sekte Tianyan kita mengambil tindakan, akan butuh waktu untuk menghancurkan klan Savage kuno. Tetua yang menyiapkan formasi itu mendengus dingin dan berkata, meskipun Chen Ping menghancurkan formasinya, itu tidak berarti kekuatan Chen Ping dapat menghancurkan suku barbar kuno. Kau tidak percaya? Chen Ping menatap lelaki tua itu dan bertanya. Tentu saja aku tidak percaya. Dengan karaktermu, kau masih ingin menghancurkan suku barbar kuno. Sebelum orang tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan telah melontarkan sinar energi pedang. Mata si tua terbelalak ketika dia melihat tubuhnya terbelah dua, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Beraninya kau membunuh para tetua sekte Tianyan kami. Melihat ini, semua orang ingin menyerang Chen Ping. Namun Penatua Zhao segera campur tangan, semuanya, jangan bergerak. Chen Ping dapat dengan mudah membunuh salah satu tetua mereka di depan mereka, yang menunjukkan bahwa kekuatan Chen Ping jelas bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi. Penatua Zhao cukup cerdik untuk menghentikan semua orang, kalau tidak mereka semua akan mati. Mengapa kau terus membunuh murid-murid sekte Tianyanku? Kelihatannya kita tidak punya dendam satu sama lain, kan? Penatua Zhao ingin memahami mengapa Chen Ping selalu ingin menimbulkan masalah bagi sekte Tianyan. Karena dia, Chen Ping melemparkan kepala Xuan Jizi dari sekte Tianyan dengan santai. Tuan, melihat kepala Xuan Jizi, semua murid sekte Tianyan terkejut. Kau tahu, pemimpin sekte mereka memiliki kultivasi tingkat 9 di alam abadi yang tersebar. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Pemimpin klanmu bersekutu dengan klan Savage Ancient dan Istana Bayangan Darah untuk menyerangku, mencoba mencuri harta peninggalan kuno dariku, tetapi mereka bertiga tidak memiliki keterampilan sepertiku dan aku membunuh mereka semua. Karena mereka bisa datang dan mencuri barang-barangku, bolehkah aku juga datang dan menghancurkan sekte mereka? Chen Ping berkata dengan tenang. Wajah tetua Zhao sangat jelek saat ini. Klan kuno liar, Istana Bayangan Darah, dan sekte Tianyan mereka, tiga dewa kelas 9 yang tersebar, bukanlah tandingan Chen Ping. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Chen Ping. Dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk menghentikan Chen Ping. Silakan undang Master Sekte Lama untuk keluar. Tetua Zhao tiba-tiba mengeluarkan hembusan udara, yang langsung tenggelam ke puncak Tianyan. Ledakan. Disertai gempa bumi yang tiba-tiba, seluruh gunung perlahan retak. Tak lama kemudian, aura mengerikan meletus dari puncak Tianyan, dan cahaya pelangi keemasan melesat di angkasa, lalu langsung mendarat di depan Chen Ping.
Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu dengan 9 naga dan mahkota emas ungu di kepalanya. Dia tidak lain adalah Ling Yunxiao, pemimpin lama Sekte Tianyan, yang telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam abadi yang tersebar. Pemimpin Sekte lama itu telah mengasingkan diri, berharap untuk naik ke surga keempat dan mencapai alam duniawi yang abadi. Tatapan mata Ling Yunxiao menyapu kekacauan di tempat kejadian, lalu menatap ke arah tetua Zhao yang berwajah pucat, "Mengapa kau memanggilku? Tidakkah kau tahu bahwa aku sedang menyendiri?" Suara Ling Yunxiao begitu dingin sehingga semua pengikut Sekte Tianyan, termasuk tetua Zhao, gemetar. "Ketua Sekte, aku tidak punya pilihan lain. Ketua Sekte saat ini telah terbunuh, dan musuh kita ada di sini. Kita tidak bisa menghentikan mereka." Tetua Zhao berkata tanpa daya. "Apakah itu dia?" Ling Yunxiao terus bertanya pada Chen Ping. Penatua Zhao mengangguk. Tatapan Ling Yunxiao jatuh pada Chen Ping, matanya penuh dengan ketidaksenangan. "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang Sekte Tianyanku?" Dia yakin kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam abadi longgar, dan meskipun Chen Ping punya beberapa trik, dia tidak terlalu serius melakukannya. Chen Ping mengangkat matanya, menatap langsung ke mata Ling Yunxiao, dan mengucapkan kata demi kata, "Aku berkata, aku di sini untuk menghancurkan keluarga." Lancang, Ling Yunxiao sangat marah. Sebagai pemimpin lama Sekte Tianyan, bagaimana mungkin dia bisa terprovokasi seperti ini? Dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah pedang panjang dengan cahaya berkilauan muncul di tangannya. Itu adalah pedang Dewa Tianyan, harta karun Sekte Tianyan. Hari ini aku akan memberitahu kalian bahwa keagungan puncak alam Sanxian tidak dapat diganggu-gugat. Setelah berkata demikian, Ling Yunxiao mengayunkan pedangnya. Langit dan bumi pun berubah warna, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya pun mengembun menjadi seekor naga emas raksasa, meraung dan menerkam ke arah Chen Ping. Pedang ini berisi kultivasi Ling Yunxiao seumur hidup, dan kekuatannya cukup untuk membelah gunung dan lautan. Seorang kultivator kelas 6 atau 7 biasa di alam abadi bahkan tidak akan mampu mendekatinya. Humazi dan yang lainnya berubah warna ketika mereka melihat ini dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Chen Ping dengan tatapannya. Chen Ping tahu bahwa bahkan jika Humazi dan yang lainnya maju, mereka tidak akan dapat membantu banyak dan hanya akan mengalihkan perhatiannya. Dia hanya seorang abadi puncak kelas 9, tetapi Chen Ping tidak menganggapnya serius. Terutama setelah Chen Ping berlatih teknik pemurnian tubuh buas, tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat dan kekuatannya juga meningkat pesat. Chen Ping berdiri di tempat, cahaya keemasan bersinar terang di sekelilingnya. Tubuh emasnya yang tak terhancurkan sedang beroperasi pada puncaknya. Dikombinasikan dengan kekuatan tubuh fisiknya, tubuh Chen Ping saat ini sebanding dengan senjata suci. Chen Ping tidak menggunakan senjata apapun. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan meraih naga emas itu. "Apakah kamu mencoba pamer? Tentu saja kamu tidak bisa menggunakan senjata. Jika tidak, efek pamernya akan sangat berkurang." Desir, suatu pemandangan yang luar biasa terjadi. Telapak tangan Chen Ping menembus tubuh naga emas dengan mudah seolah memotong tahu, dan kelima jarinya langsung menggenggam badan pedang-pedang Tianyan. Bagaimana itu mungkin? Ling Yunxiao tertegun, wajahnya penuh keterkejutan. Pedang Dewa Tianyan adalah pedang spiritual bawaan yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin pedang itu bisa dipegang oleh seseorang dengan tangan kosong? Terlebih lagi, telapak tangan lawan masih utuh, tanpa goresan sedikit pun. Yang lebih menakutkannya adalah saat Chen Ping menggenggam pedang itu, sebuah kekuatan yang sangat besar datang di sepanjang pedang itu, menyebabkan lengannya mati rasa dan darahnya mendidih. Engah, Ling Yunxiao memuntahkan seteguk darah. Pedang Tianyan bergetar hebat di tangan Chen Ping, menimbulkan suara dengungan yang tidak diinginkan, dan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk lepas dari kendali Ling Yunxiao. Kekuatan macam apa ini? Wajah Ling Yunxiao sepucat kertas,
dan dia menatap Chen Ping dengan mata penuh ketakutan. Dia akhirnya menyadari bahwa biksu muda di depannya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Chen Ping terlalu malas untuk berbicara lebih banyak padanya dan mengguncang pergelangan tangannya dengan keras. Patah. Sebuah retakan kecil benar-benar muncul di pedang ilahi Tianyan. Tidak, pedang Tianyanku. Ling Yunxiao menjerit keras. Ini adalah fondasi sekte Tianyan. Pada saat ini, Chen Ping tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan naga di tubuhnya meledak, dan sosok naga emas perlahan muncul di belakangnya. Begitu naga emas muncul, seluruh puncak Tianyan bergetar hebat. Biarkan aku menunjukkan naga emasku. Chen Ping tersenyum tipis. Naga emas milik Ling Yunxiao hanyalah ilusi yang diciptakan oleh energi pedang, tetapi naga emas yang muncul di belakang Chen Ping tampak seperti manusia hidup, memiliki kekuatan yang dahsyat, dan terlihat sangat nyata. Buka formasi perlindungan gunung. Ling Yunxiao akhirnya menyadari betapa kuatnya Chen Ping, dan buru-buru berteriak untuk mengaktifkan formasi pelindung gunung. Kegentingan, saat sinar cahaya dari telapak tangan tetua Zhao dan yang lainnya bersinar ke puncak Tianyan, seluruh sekte Tianyan mulai bersinar, dan formasi perlindungan sekte diaktifkan. Omong kosong. Chen Ping mendengus dingin, dan naga emas di belakangnya tiba-tiba meraung. Formasi pelindung sekte Tianyan benar-benar mengeluarkan suara retakan di bawah tekanan naga emas. Cahaya di tengah formasi meredup dan runtuh dalam sekejap. Ini, bukankah naga emas ini sebuah ilusi? Ling Yunxiao merasakan kekuatan naga emas itu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan warna di wajahnya memudar. Seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras habis. Dia terhuyung mundur beberapa langkah. Kau, siapa kau? Apakah kau dari klan Naga Emas? Legenda tentang klan Naga Emas telah lama tersebar di surga. Klan Naga Emas, itulah garis keturunan paling mulia di antara klan Naga Mulia. Di surga ketiga ini, bisakah kita melihat anggota klan Naga Emas? Ling Yunxiao tidak dapat mempercayainya, tetapi naga emas di belakang Chen Ping ada tepat di depannya. Seiring meningkatnya kekuatan Chen Ping, darahnya menjadi lebih kaya dan naga emas menjadi lebih nyata. Bukankah sudah agak terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang? Chen Ping tersenyum tipis. Kasihanilah, senior, kasihanilah. Melihat Chen Ping mengakuinya, Ling Yunxiao tidak lagi peduli dengan martabat pemimpin sekte lama. Dia berlutut sambil menjatuhkan diri dan bersujud kepada Chen Ping berulang kali. Akulah yang buta, sekte Tianyankulah yang buta. Aku mohon kepadamu untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni sekte Tianyanku. Melihat kejadian ini, tetua Zhao beserta petinggi sekte Tianyan pun ikut berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Jika mereka tahu bahwa Chen Ping adalah anggota klan Naga Emas, bahkan jika mereka diberi 10.000 nyali, mereka tidak akan berani menyerang Chen Ping. Klan Naga Emas adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa di surga. Jika mereka bersin saja, apalagi sekte Tianyan, bahkan 3 surga pun bisa hancur. Senior, tolong ampuni kami. Kami buta dan tidak mengenali orang hebat. Tolong tunjukkan belas kasihan, senior. Kami bersedia menawarkan semua sumber daya kami, hanya untuk meninggalkan jalan bagi kami untuk bertahan hidup. Ini semua salah Xuan Jisi. Dia mencuri harta karun itu tanpa izin dan menyinggungmu. Tolong biarkan kami pergi. Orang-orang sekte Tianyan yang sebelumnya begitu arogan, kini telah kehilangan seluruh sikap abadi mereka, dan yang tersisa hanya rasa takut dan teriakan minta ampun. Chen Ping menatap dingin ke arah sekelompok orang yang bersujud seperti orang gila di bawah kakinya, tanpa belas kasihan di matanya. Dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, menjadi orang suci berarti tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Saat ini, jika kekuatan Chen Ping tidak rendah, pihak lain tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Chen Ping mengucapkan 2 kata, suaranya tidak keras, tetapi terdengar seperti hukuman mati.
Dia melambaikan tangan kanannya, dan naga emas itu tiba-tiba menekan ke bawah. Tidak, membantu. Jeritan itu bergema di seluruh puncak Tianyan, tetapi dengan cepat ditelan oleh tekanan mengerikan dari naga emas. Perlawanan semua orang di Sekte Tianyan bagaikan kertas di depan Chen Ping dan hancur dalam sekejap. Entah Ling Yunxiao yang memohon belas kasihan, atau tetua Zhao yang sombong, atau murid-murid biasa itu, di hadapan kekuatan Chen Ping, mereka semua dengan mudah dimusnahkan seperti semut. Dengan daging dan darah di mana-mana dan tidak ada tulang yang tersisa, Sekte Tianyan yang dulu mulia berubah menjadi reruntuhan berdarah hanya dalam beberapa tarikan napas. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat dan napas ledakan kekuatan spiritual. Chen Ping mengambil kembali naga emas itu, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menginjak beberapa semut. Cari, kata Chen Ping acuh tak acuh pada Yun Wuya. Yun Wuya sudah terkejut saat ini. Dia baru bereaksi setelah mendengar kata-kata Chen Ping. Untungnya, semua murid Sekte King Yun mereka telah tiba, jadi Yun Wuya segera memimpin murid-muridnya untuk mulai menjarah. Humazi dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja. Chen Ping, kamu semakin pandai berpura-pura. Bisakah kamu membiarkanku berpura-pura menjadi Blood Shadow Palace berikutnya? Humazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping menatap Humazi dan tersenyum, Tuan Hu, tahukah Anda bahwa istana bayangan darah penuh dengan kultivator wanita? Entahlah, aku hanya ingin berpura-pura keren. Humazi segera menggelengkan kepalanya. Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi mereka semua adalah kultivator wanita, dan aku khawatir kamu tidak akan mampu melakukannya. Kata Chen Ping. Jangan khawatir, wanita mana yang tidak bisa kubunuh. Aku bisa melakukannya terlebih dahulu lalu membunuhnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika aku membunuhnya tanpa memanfaatkannya sama sekali. Humazi tertawa kecil dan berkata, sebagai sekte besar dengan sejarah ribuan tahun, Sekte Tianyan memiliki fondasi yang sangat mendalam. Semua orang segera menemukan rumah harta karun Sekte Tianyan di perut gunung. Pintu menuju perbendaharaan itu terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan memiliki banyak batasan, namun dengan lambaian tangan Chen Ping, batasan itu hancur seperti kaca. Saat mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka, semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Rumah harta karun itu dipenuhi dengan tumpukan batu peri, termasuk batu peri bermutu tinggi dan bermutu atas yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dindingnya dihiasi dengan segala macam senjata magis, termasuk pedang terbang, baju zirah, pelat formasi, jimat, dan yang lainnya. Ada pula kotak-kotak giok yang tersusun rapi, berisi berbagai macam tanaman ajaib langka, ramuan ajaib, dan bahkan beberapa ramuan ajaib berusia ribuan tahun yang akan segera terbentuk. Ya Tuhan, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk ini. Humazi menelan ludahnya dan menatap lurus ke depan. Huo Jingjing dan Mo Qingyun juga terkejut. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang luar biasa, mereka belum pernah melihat sumber daya yang begitu besar. Chen Ping berjalan ke dalam perbendaharaan dan melirik harta karun itu, tetapi dia tidak terlalu bersemangat. Baginya, meskipun sumber daya ini berharga, yang lebih penting adalah meningkatkan kekuatannya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan menara penekan iblis terbuka, mulai mengambil sumber daya dari perbendaharaan ke dalamnya secara terus-menerus. Batu abadi, ramuan ajaib, tanaman herbal, semua yang bisa dilihat dikemas dan dibawa pergi oleh Chen Ping. Hanya dalam sekejap, perbendaharaan yang semula terisi penuh harta karun menjadi kosong, hanya menyisakan dinding-dinding batu halus. Namun, Chen Ping tidak menyimpan semuanya sendiri, melainkan memberikan beberapa senjata dan harta karun ajaib kepada Sekte King Yun. Benda-benda ini tidak banyak berguna bagi Chen Ping, dan tidak dapat meningkatkan kekuatan Chen Ping. Harta karun yang ada pada Chen Ping jauh lebih kuat dari benda-benda ini.
Memberikan beberapa bantuan kecil kepada Sekte Qingyun juga dapat membuat Sekte Qingyun dengan sepenuh hati membantu pekerjaan mereka. Setelah menjarah semua sumber daya Sekte Tianyan, Chen Ping dan kelompoknya meninggalkan Sekte Abadi yang baru saja dihancurkan ini. Di belakangnya, reruntuhan puncak Tianyan tampak sangat sunyi di bawah sinar matahari terbenam, seolah menceritakan akhir tragis dari sebuah klan besar. Tepat saat Chen Ping dan teman-temannya pergi, beberapa bayangan gelap muncul. Si bocah itu lagi. Dia benar-benar membantai dua sekte berturut-turut. Bayangan hitam mengerutkan kening dan berkata, bayangan hitam ini adalah anggota organisasi misterius yang dipukuli oleh Chen Ping dan melarikan diri. Dia kembali untuk meminta bantuan, dan kemudian melacak Chen Ping sepanjang jalan, tetapi Chen Ping sendiri tidak mengetahuinya. Saat ini dia sedang menuju ke istana bayangan darah. Chen Ping, kau berjanji padaku bahwa kau akan membiarkanku mengambil alih istana bayangan darah. Jangan bertindak. Jika kau melakukannya, dan membunuh beberapa orang, aku akan patah hati. Dalam perjalanan, Humazi memberi Chen Ping beberapa instruksi. Jangan khawatir, kurasa kau akan mati jika aku tidak bertindak. Aku akan membunuhmu saat kau sudah cukup bersenang-senang. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Hu, istana bayangan darah memiliki puluhan ribu anggota geng. Bisakah Anda mengatasinya sendiri? Yun Wuya bertanya pada Humazi dengan suara rendah. Berapa banyak? Humazi terkejut, puluhan ribu kultivator wanita. Pada titik ini, Humazi sedikit bingung. Ada puluhan ribu kultivator wanita, dan dia tidak bisa menghadapi mereka semua bahkan jika dia mati karena kelelahan. Ini agak keterlaluan. Humazi mengerutkan kening dan berkata, mengapa kita tidak membunuh yang jelek dulu? Yang jelek memang pantas mati. Tinggalkan yang cantik-cantik saja untuk saat ini, itu sudah benar.